Satu pertanyaan nih Om, kalau misalkan Fanny dilepas dan nggak diambil sama Aura, Onyx ambil nggak? Bisa ya diambil lah. Pasti ambil ya? Enggak juga. Maksudnya diambil tapi di pick yang ketiga. Oh iya, ya nggak sampai semahal untuk di first pick banget berarti ya. Betul. Waduh, menarik ini draft dari sebenarnya gameplay keduanya ini mirip. Itu yang bikin kan lepas lagi nih. Mereka tuh Fanny lepas lagi. Iya, nothing tulus sebenarnya dari Onyx. Mereka mau lepas Fanny ya udah, kita kasih Fanny-nya, kita ambil lagi Akai Beatrix. Masih dengan pattern yang sama, tapi Akai tentunya. Dari Aura Fire mereka nggak mau dong kesetir lagi dari segi draft pick-nya, bener gak sih? Oh iya, tapi menariknya adalah kalau Fanny-nya dilepas sama Onyx, bisa jatuh juga, bisa diambil Aura Fire lagi. Kalau nggak langsung diambil sekarang ya? Kalau nggak langsung diambil sekarang. Tapi kayak dia priority ke Pakito sama Beatrix. Matrix masih pasti 100%. Beatrix pasti. Kuat banget hero yang sudah diketahui kalau masih masih sakit. Dan ada Grok yang tadinya di ban terlepas, masuk Groknya. Oke, dan kita akan melihat Pakito yang masih menjadi prioritas tentunya. Kita tahu ini adalah hero kuat dari Fluffy. Gak cuma Fluffy, Hai bahkan, dan Matilda. Tentunya dengan combo yang kita tahu Matilda bisa memiliki escape mechanism juga untuk para pemain-pemain dari Aura. Ini baru Godiva. Karena di Matilda playoff ya, dia Matilda, Rafaela, hero-hero backup yang seperti ini adalah playstyle dia sekarang gak sih? Iya, udah agak bergeser yang tadinya inisiasi, sekarang jadi agak backup dengan healer-healer yang dipakai. Iya betul, dan apakah Onyx bakal ngepick nih untuk Fanny-nya? Atau justru Fanny bukan jadi prioritas untuk di game kedua kali Kalau ini? ngeliat lawan kayak gini, bisa jadi bukan. Tapi Lilia sih menurut aku. Ya itu dia Lilia. Karena ketemunya sama yang tipikal-tipikal hero maju ya kan. Ada Ya, dan Pakito, ada Matilda. Tiga-tiganya juga bisa lumayan mengejar. Karena dari Fanny sendiri, Soul Bloom masih bisa ngasih damage. Iya. Dari adanya knockout strike bisa geser still cable-nya. Betul. Belum lagi tadi heavy spin. Iya, Profesor KB masih di rumah sakit ya, Iya, doakan. semoga cepat sembuh ya. Terima kasih yang udah ngedoain. Semoga dia bisa join sama kita bareng-bareng nih, secepat mungkin. Cuman kali ini ada statistik ya dari Vesager dan juga Sans. Ini Kill participation nomor 1 ya Vesager ya. karena dia tuh serem banget sih. Dia bener-bener kalau udah pegang hero high ground, itu udah jadi poros pentingnya Aura. Nah makanya tadi kalau kita lihat nggak jalan sama sekali mininya dari Aura Fire. Yang di TO, yang kena target, itu Vesager. Benar sih, dari awal dia kemakan mulu. Cuman kali ini kan Lilianya diambil sama Sans nih. Jadi sama Onyx lah. Soalnya kalau bilang Sans, cewek pernah pakai. Ya, Jadi oke. daripada kita bilang siapa yang pakai, bilang aja diambil Onyx, ya nggak sih? Cuman kalau udah diambil Lilianya otomatis pergerakannya tuh pastinya lebih cepat. Nah pertanyaannya adalah hero mid lane apa nih yang bisa ngejar gerakannya Lilia? Parsha kan? Parsha bisa. Cuman memang di sini drop Lilia, biasanya drop Parsha juga. Ini cepet banget dari clear wave-nya. Satu power of nature ini bakal nge-backup banget buat Lilia, bisa clear wave minion tengah, langsung nge-backup ke arah dari gold lane. Mereka ban Esme, mau ambil Pakito kah dua fighter? Malming bareng Ayang enggak katanya. Malming bareng BA Onyx. Oke. Weh, dan Mars juga pernah bilang lawan terberat di Onyx di playoff itu sebenarnya nggak ada yang spesial ke salah satu tim. Karena ngelawan siapapun pasti akan mempersiapkan strategi yang khusus ya untuk ngehadapin semua tim-timnya. Harus seperti ini memang. Harus, respect ya, respect. Karena kita ngelihat semua tim di MPL Indonesia Season 10 tuh kuat-kuat banget. Gak akan ada Link, gak akan ada Emon. Ini lebih respect dari high-nya yang selalu memainkan hero assassin. Mereka pinter banget sih. Dan ini jujur ya, analis dari Onyx tuh kuat banget. Mereka tahu Pakito ini lebih sering ada di Fluffy. XP, bener. Iya. Terus Akai juga itu lebih sering ada di XP. Nah kalau misalkan membahas soal meta yang pertama kali works waktu lawan Alter Ego, yaitu adalah Akai XP dan juga Pakito Gold Lane. Oh, tidak akan ada Masya tentunya, tidak mau ada split push yang selalu dibawakan sama Boots tentunya. Dan ini langsung dipatahkan sama Aura Fire, mengingat juga Aura mereka gak mau kewalahan sih ngurusin satu lane yang harus diperhatiin. Terus apalagi kalau mereka udah kehilangan inhibitor turret. Nyari yang mandiri ya. Nyari yang mandiri ya, betul. Dan kita sudah melihat tentunya dari kedua ban and pick-nya, ini ngebuka Onyx sebenarnya potensi mereka untuk nge-pick ke arah itu dia, Fredrin, aku baru mau bilang, bisa aja diamankan. Fredrin full CC. Full CC ini bisa jadi, apakah Fredrin jungler? Tidak tahu maksudnya. Tidak Nggak tahu. Tidak tahu, karena tadi Onyx, baru Om. terjadi. Ini Onyx. Saya tidak berani bilang ya. Tidak benar itu 100% tidak gitu Mau ya. heran tapi ini Onyx Iya ya. betul. Nah, soalnya ya Takut ya. Takut. Grok aja ditaruh di jungle sama Aura. Aura, betul. Iya, kalau misalkan Fredrin ditaruh di jungle bukan berarti nggak mungkin gitu kan.
Ya, terus kalau kita melihat juga nih dengan playstyle yang berbeda, kembali ke setelan aura yang kemarin. Akankah lebih nyaman atau pressure mereka dengan historinya di season kemarin dan juga dengan kekalahan 1-0 ini akan menjadi salah satu penyebab bingungnya mereka di game kedua? Oh, tapi Full damage ya? Facehager dapetin hero high ground-nya. Full damage. Full damage juga. Dan hanya berpaku terhadap berarti ini Akai dan juga dari Matildanya. Ya, ini bisa ada assassin buat Onyx Esports. Apakah, oh tapi Benedetta. Waduh, ini yang jungle Akai dong? Tunggu, ini berarti Kairi Kairi Benedetta. Bennett jungler ya. Bennett jungler. Oke, mereka memang harus nge-secure gimana ke arah ini ya sih, backline-nya ya terutama. Jadi kita akan melihat tentunya seperti apa. Cukup unik tentunya dari kedua belah tim juga. Iya, tapi tes dulu kali ya. Aura nih lagi ketinggalan 1 poin nih. Aura semangatnya mana? Aura Fire! Gitu dong, Aura Fire. Gimana semangat dari Onyx yang lagi unggul Onyx? Jangan mau kalah ya, ingat ini masih best of 5 series. Jadi masih ada kesempatan tentunya untuk Aura Fire. Para Aura fans jangan berkecil hati, ingat kita pernah ngeliat kalah 0-2 terlebih dahulu bisa dibalikin keadaannya, Lip. Dan banyak gak sih kejadian kayak gitu tuh bukan cuma satu. Ini playoff, apapun bisa terjadi. Ini dia untuk babak lower bracket final kita. Kita akan masuk ke dalam ke game yang kedua untuk tim Onyx melawan Aura Fire. Seperti apakah? Apakah masih bisa diungguli? Atau dari Aura nih, dengan draft yang aku bisa bilang justru, Lip. Dengan full damage dari Aura, ini yang ngebuat Aura tentunya mereka punya potensi sebenarnya untuk main lebih agresif di early. Mereka punya Varsha. Ya, dia ada Akai juga yang Akai. sebenarnya jujur Akai itu objektifnya cepet banget. Dan dia nge-secure natural kayak turtle itu enak. Jadi kayaknya sih early game harusnya buat Aura gak sih? Ya, karena mereka pegang Akai. Heavy spin-nya bakal bisa jauh, yang retribusinya juga bisa lebih on point. Iya. Cuman di sini lawannya Benedetta. Nah, Waduh. Licin. dan lawannya dari Onyx itu mereka bawa Grok dan juga Lilia. Karena gini, pertanyaan kita selanjutnya adalah siapa yang akan kejar Benedettanya? Nah, dilihat dari situ dulu. Iya, Ini kayak bener pertanyaan juga. di game pertama, karena Gus ini gak ada yang ngelok kan? Sama Iya, nih, mirip-mirip lah. Di game keduanya ya. Akaikah yang akan menjadi prioritas untuk ngelok ke arah Benedetta? Atau justru ini Matilda nih, circling eagle-nya bakal langsung on point-nya ke arah ya udah Benedetta aja. Tapi ngeri banget. Kalau ditarget dengan circling eagle, pasti ditarik ke belakang. Iya bisa Iya juga. benar. Apalagi kalau kita tahu ya, Beatrix dari cewek ini akan free di area backline-nya. Benar, jadi banyak sekali kan target-targetnya. Masih ada Beatrix, masih ada Benedetta, sedangkan Fredrin-nya bakal jadi batu sandungan terbesar. Dari boots-nya di garis depan, taunting aja semuanya. Tutupin CC-nya. CC-nya banyak, Brave Assault Talk Up, Energy Eruption taunting. Wah enak sih ini. Ini menurut aku ya, kunci dari Fluffy juga sih sebagai Pakito gimana ngincer ke arah backline-nya. Harus banget. Karena depannya ini udah pasti bakal rusuh, bakal fokusnya depannya nih antara Grok Lilia ketemu sama Akai dan bahkan Varsha, ya kan? Mungkin ada Brody di area backline-nya, Matilda yang bakal coba untuk nge-cover. Jadi tugasnya Pakito dari Fluffy ini, gimana bisa nge-cutting dan nge-punish ke arah seorang cewek. Betul banget. Tapi kalau untuk di mid lane ya, ini jujur sih, clear dan jalan cepatnya itu akan dimenangin sama Onyx. Karena Lilia tanpa Grok itu udah menjadi satu match yang paling cepet ya, clear di mid lane-nya. Dan ini dibantuin sama Grok, jadi udah pasti nggak ketahan lagi sih. Oke, tapi kali ini dari Kairi berfokus untuk mengambil Little Wanderer terlebih dahulu. Sementara dari Godiva masih memberikan pressure sama halnya dengan Keyboy karena dia bawa Grok. Power of Nature ini masih memiliki damage. Meskipun akan sedikit sakit ya damage-nya kalau kecicil dari seorang Facehager. Ya, dan juga Godiva dengan Soul Bloom-nya. Lihat Sans bermain lebih agresif tapi terkena stun dari Curse of Crow. Dari seorang Facehager, Sans bakal mengambil langkah 1000 terlebih dahulu. Tidak akan memaksakan invite di area mid-nya. Sebenarnya rotasi ke gold lane ini menurut aku menjadi salah satu solusi. Namun fight kali ini invasi, langsung dikasih heavy spin juga namun tidak ada follow up. Langsung saja mundur defensif heavy spin. Ya, itu invasi yang bagus banget. Hai berhasil untuk mendapatkan orange buff. Benedetta belum level 4, heavy spin sudah didapatkan oleh Hai. Iya, sementara dari Kairi masih menunggu terlebih dahulu ya. Karena masih level 3 jadi belum ada final blow-nya. Kayaknya bakal bikin defense gak sih? Defense kah untuk Benedettanya? Benedetta? Mungkin ke arah hybrid gak sih kok? Bisa jadi. Karena dengan Demon Slayer yang dibawakan juga biasanya ini adalah defense item yang Iya. bakal dipegang.
Betul sekali. Dan kali ini Turtle yang sudah datang, sudah siap juga pastinya untuk diinisiasi. Tapi Aura yang dimana mereka lebih unggul dari segi level, harusnya mereka lebih enak, tapi bottom lane Fluffy menjadi first blood ternyata. Dan kali ini kita melihat dimana Turtle terbuka, bakal kontes sepertinya untuk retribution dan berhasil diamankan oleh HI Spin-nya. Dipepet 2 bola dari Peter Strike, di cancel ternyata oleh Boots. Masih bisa bertahankah kali ini mundur, dan Boots yang harus menjadi korban nampaknya. Menjadi pertukaran 1-1, namun keuntungan masih dipegang sama Aura Fire. Karena mereka berhasil dapetin total Cewek. lead. Ini ada, cewek! Ternyata masih bisa ditumbangkan oleh Kabuki. Wow, dan ini ada talent prediction by Axe, pastinya 3 untuk Aura dan 3 untuk Onyx Esports. Yes, dan itu dia tadi kekuatan dari Heavy Spin Akai yang berhasil untuk menjepit. Iya. Dan tidak bisa kemana-mana lagi. Meskipun memang ya dari setupnya, dengan tumbangnya Fluffy di awal, Onyx Esports mereka ada di atas angin. Iya, masalahnya dia dapat Turtle sama dapat 2. Ya itu dia keuntungannya juga. Demon Slayer yang sama-sama dipergunakan oleh kedua jungler ini. Gak ada perubahan yang berarti sebenarnya. Weapon Master ya tetap sama. Dan mungkin dari Demon Slayer-nya lah. Yang berbeda pastinya Akai jauh lebih cepat dibandingkan dengan Benedetta. Tapi Kabuki bawa penetration, sementara dari cewek lebih ke arah ini ya, physical damage-nya ya kok. Iya, dia pakai emblem marksman soalnya. Iya. Gak ada penetration. Gak ada penetration, tapi dia punya Weapon Master kan yang menambahkannya 15%. 15% ya. Oke, dan sementara kali ini di area atas, lagi-lagi Hai. heavy spin dari seorang Hai menjepit ke arah seorang Keyboy. Dan dapat memori dari seorang Kabuki, berhasil menemukan cewek untuk yang kedua kalinya. Dan Bakal coba coming. dikejar, tapi ternyata lihat ini kekuatan dari Matilda. Ya, bisa ngebawa balik teman-temannya yang terlalu offside, balik lagi mundur. Iya, jadi enak banget buat ngedive-nya ya. Iya. Dia nabrak ke depan, tinggal dibawa balik lagi sama Godiva. Resikonya tuh jadi minim banget. Sementara kita lihat di top lane tadi lagi-lagi keuntungan untuk Aura. Namun objektifnya ini kayaknya agak susah nggak sih, Om? Ya tapi aku penasaran sih, pengen ngelihat dulu item dari Kairi sebenarnya. Dia defense atau dia attack. Atau hybrid. Iya atau Dia hybrid. ada Molten-nya tapi, Om. Ada Molten, kalau ada Molten defense item. Berarti kena defense ya, tapi kali ini lihat bakal dibuka satu buah Federal Ice Strike. Sementara Keyboy, Wallchuck, karena Tarik, seorang tarik. Vesager yang dikena down dari Vesagernya tumbang. Tapi kali ini lihat dari Onyx Esports, mereka mau coba untuk melakukan kontes ke area Turtle-nya, hanya ngebuka heavy spin. Dan apakah Turtle berhasil diamankan? Enggak, ternyata jatuh ke tangan seorang Keyboy. Bakal coba dipaksakan di fight-nya Fluffy. Masih punya flicker dan masih bisa mundur Godiva. Bakal coba menarik terlebih dahulu pemain-pemain dari Onyx Esports sehingga Fluffy masih bisa mundur survive. Oke ya, dan ada promo untuk Grab, jangan lupa, jangan terburu-buru teman-teman. Masih ada 90% diskon untuk kalian yang mau pesen Grab. Iya, tapi cewek berhasil untuk ngedapetin platingan. Sementara di area mid-nya kali ini, Federal Ice Strike dari Facehager menzoning pemain-pemain dari Onyx Esports. Sudah mulai terlihat 3 pemainnya. Hai bertemu kali ini dengan seorang Keyboy, tapi masih punya wall chance untuk mundur terlebih dahulu. Bakal coba dikejar Godiva, House akan darah, namun ternyata tidak sanggup untuk mengejar terlalu jauh. Tidak mau terlalu overextend juga daripada nanti ke pick off. Benar-benar temponya mulai menurun kali ini, di mana wall chance-nya juga tadi dipakai untuk defensif ya. Iya, dan buat teman-teman yang sering kena wipe out, berarti kalian belum keramas pakai head and shoulder. Ya, berarti masih ketombean tuh ya. Jangan lupa keramas pakai head and shoulder, biar ke wipe out semua ketombenya. Tapi di area atas kali ini lagi-lagi Federal Ice Strike dibuka begitu saja. Hai, masih punya satu buah heavy spin. Ngelok karena cewek, namun ternyata cewek masih bisa survive. Dibalikin. Bakal coba dibalikin team fight-nya kali ini. Dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Kairi. Sementara Facehager harus wing by wing terlebih dahulu. Dan tidak ada yang tumbang di area atas. Masih bisa bertahan, tapi Keyboy sudah melihat ada pergerakan dari seorang Hai. Panda ketemu sama Batu jadinya Panda batu. Panda Batu. Panda batu apa itu? Ya akhirnya, Sans ternyata berhasil di pick off dengan Black Shoes yang belum ready pastinya. Bahkan ceweknya juga udah low banget, gila. Kabuki sangat on fire di game kedua. Ya menurut Kabuki memang ini udah jadi ya dari sisi itemnya, dari damage-nya juga. Karena tonopat memorinya ini bisa menutup untuk kill point dia. 3 didapetin oleh Kabuki, sedangkan dari Onyx Esports karena melihat kemungkinan bahwa Pakito ini sedang melakukan proxy minion. Mereka langsung masuk ke jungle-nya dan berhasil untuk mendapatkan juga orange buff dari Aura Fire. Jadi masih cukup aman dari gold game-nya. Nggak bakal jauh sama sekali, tapi ini turtle penentu. Nah ini turtle penentu, turtle ketiga yang sudah mulai dikontes.
Kiboy ingat punya wildcard tapi Hai berhasil untuk mendapatkan satu buah total objektif. Dan kali ini pemain-pemain dari Onyx Esports mereka mundur serentak. Sementara Fluffy bakal coba untuk menahan di area depan bertemu dengan Boots. Tapi sepertinya Aura mereka mau paksain team fight-nya kali ini langsung headbutt ke arah serangkah. Kiboy berada di depannya tapi Boots mencoba untuk menahan ditutup dengan barrier 24 kali 7 dan bahkan Godiva mencoba untuk membackup kali ini Kabuki Kiboy terlalu free di area belakangnya. Memberikan space yang begitu besar. Namun ternyata turret dia berhasil diamankan oleh Aura Fire. Oke, satu objektif akhirnya nih berhasil didapatkan yang ada di top lane barusan. Dan kalau dari tiga itu ternyata defense loh kan. Defense. Ya, ada Guardian Helm diambil oleh Kabuki ya. Berarti ini masih sama dari itemnya buat junglernya. Iya. Sama-sama bakal main defense dari Marksman berarti yang bakal menjadi pembeda. Hunter Strike di OD sebentar lagi ada Select Pad juga. Ini buat Tapi Kabuki. kena tahun dari Godivanya. Tapi nggak mau terlalu maksain juga karena pergerakan dari Fluffy ini udah mulai kelihatan. Jadi kalau Godiva yang ketarik dipaksa tim fight-nya. Ini masih ada backup yang baik dari Aura Fire. Ada Facehugger juga di area backline-nya. Dan Onyx Esports mereka belum dapetin cara gimana langsung nyerang ke arah Facehugger nih. Karena positioning dari Facehugger ini masih bisa dibilang cukup baik ya. Benar, sementara kalau Initiate jujur dari Aura ini bener-bener mengandalkan hype banget. Karena kalau nggak ada hype, inisiasinya tuh susah. Karena Fluffy kita tahu, dia flanking, dia motong minion. Iya. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba dia maju untuk ngebuka perang. Sementara dari Onyx tuh lumayan banyak, punya Grok dan juga yang lainnya. Tapi Kabuki nggak sayang Tonapart Memory sih. Dia ngebuka langsung Tonapart Memory-nya dan bahkan nge-clear minus cepat mungkin. Biar dia bisa ikut rotasi sama pemain-pemain Aura Fire lainnya. Mereka bisa lebih memaksimalkan gimana objektif di lini lainnya. Ya, ntar tuh di top lane-nya Fluffy udah jauh banget tuh nge-push di top lane. Iya. Ini Fluffy udah main sampai terlalu jauh dan bahkan informasinya mapnya jadi terang banget buat Aura Fire. Iya, dan ini jadi keuntungan nanti ketika team fight. Kenapa? Karena akan ada 5 player yang siap untuk perang dari Aura Fire. Ini Boots jadi kerja keras nih. Ini aku kayak ngelihat Aura Fire di game pertama. Fluffy yang mungkin sibuk banget untuk nge-cover sekarang kejadian di Onyx Esports. Ya, dimana Butch yang memang juga harus bekerja keras. Tapi Onyx Esports potensi mereka bakal masuk di late game. Karena Fred Brin dengan full item itu belum free. Karena dengan separuh sport dia itu masih cukup tipis. Tipis ya. Barisan Squishy Hero tank. Aduh, kalau ngomongin soal late game ya, Aura itu di late game banyak banget sering melakukan blunder, sering banyak misplay di late gamenya. Di early-nya mereka kuat, kayak banyak banget momen dari Aura itu terkena comeback dari banyaknya tim yang melawan mereka. Iya, tapi ini menjadi pertanyaan ya, apakah kedua tim akan bermain lebih disiplin nanti di area late game-nya? Sementara Lord kali ini sudah mulai di-poke juga oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan terkena stun Kabuki yang keculik di area mid. Masih menyamplikan mundur terlebih dahulu dan bahkan bisa ngebuka satu buah Federal Strike. Hai maju ke area depan dengan heavy spin-nya. Connect orang Kiboy kali ini Sun mencoba untuk membackup namun ternyata damage-nya masih belum cukup. Dan bahkan satu pemain terculik yaitu Kiboy. Ini akan ngebuka potensi dari Aura Fire untuk mengamankan Lord yang pertama. Wah, ini kayaknya free sih, tapi kalau kita lihat Kairi sudah mulai sneaky-picky. Berhasil di pick up di bagian lain dan Kairi siap untuk melakukan pencurian nampaknya dan retribution masih bisa diamankan oleh Kairi. Oh my god, Kairi kali ini mencoba benteng lebih banyak untuk Onyx Esports dan ini untungnya masih Lord yang pertama, Lim. Untungnya belum enhance ya. Tapi ini yang ngebuat Kairi jadi MVP regular season kita. On point retribution. Alekto final blow dibuka siap untuk ngedash dan retributionnya keluar. Buset, Itu 1 lawan 4 dia ya. lawannya banyak banget. Jago banget ya. Jujur gini, hitungan retribution, pasti kan dia hitung damage dia sama darah lordnya tadi dan retrinya. Tapi ternyata dengan banyaknya damage-nya keluar masih dapat. Gila bener-bener Kairi. The best jungle ya bisa dibilang saat ini mungkin. Gila, itu 1 versus berapa tuh yang pemain-pemain dari Aura sebenarnya mereka pede banget. Apalagi Sunset tumbang kan sama Fluffy. Yes. Iya, itu bener. kagetan juga tuh tumbangnya. Mungkin gak sempat buat pakai Black Shoes atau lagi gak punya Atau Black mungkin Shoes. gak ada Black Shoes-nya ya. Ya. Soalnya Sans itu tipe yang mereka dia tuh buang semua, habis itu dia black shoes om. Iya, dia maju tabrak sampai udah kelapis ke berapa baru di Black Shoes. Benar. Wow, dan kita ada pause sebentar ya. Jadi kita bakal melihat nih keseruan dari teman-teman kita yang sudah hadir. Tentunya super fans juga dari kedua belah tim. Ini karena adalah match yang penting ya. Siapapun yang lolos dari sini tentunya akan mengamankan slot ke Grand Final dan juga slot ke M4. Itu dia, katanya si Aura udah janjian kan sama Blacklist katanya bakal di sana. Tapi yang satunya janjian juga sama Bestie. Iya, ini semuanya aja. Pada janjian semua nih. Ini besok untuk MPL ya, tolong bawa 3-3-nya aja dibawa langsung. Jadi nggak usah lah 2, langsung bawa 3-3-nya.
Katanya bukan Royal Derby nanti kalau ketemu lagi di Royal Bestie. Ya. Waduh. Apa nih ya, Derara beli ikan sepat. Bismillah Aura M4. M4. maksudnya. Keren, M4. keren. Boleh, keren. Dari Onyx mana nih? Coba cari dong, Bapak Iya, kameramen. Onyx Coba mana cari nih dong? dari Onyx nih. Apa tuh? Kabuki, nih kayu. Waduh, susah tuh. Fior cantik pakai lipstick. Ketemu Onyx Aura panik. Waduh. Kelas. Iya. Aduh. Tapi ini masih ini kan game kedua ya. Iya, Jadi, masih panjang banget kalau seri ya. Kalau seri. Masih ada 3 game lagi berarti. Jelas. Betul. Yang kita cari adalah serinya dulu ya. Iya dong. Ada Karena omongan tuh pasti seri. habis dari kata seri keluarlah kata seru. Gak Habis salah seri sih, seru. bridgingnya mantep nih calon best talent kita. Om, wah. jadi besalnya ya kok ya. Amin dong Om, amin Om. Ya, amin. Tapi kita masih menunggu tentunya. Dan memang kelihatan ya kalau Kabuki nih, the Slayer dari Aura, kalau udah pegang marksman udah beda sih. Ya dia gold laner 161 kill. Ini Tertinggi di MPL ID. gold lane, Ini gold laner. gold lane salah tempat Ini kayaknya Om. Godland atau jungler ya? Kan bisa dua-duanya. Bisa Oh Lagi, iya, dua-duanya dia ya. funny juga kan ya. dia Iya, lagi iya, nyaru iya. aja jadi gold lane. Udahlah nggak apa-apa lah kasih hai aja. Benar-benar gak salah juga sih. Dan ya ini membuktikan juga kalau memang harus diperhitungkan dari Aura ini bukan hanya dari segi apa ya, sinerginya mereka, enggak. Tapi dari segi mekaniknya mereka itu tinggi-tinggi. Ya, cuman ya balik lagi yang Lim bilang tadi. Jangan sampai di late game ada kesalahan kecil yang dipanis. Minor mistake ya? Minor mistake. Yang keseringan ya aku ngelihatnya adalah Fluffy jalan sendirian. Dia pede banget dengan itemnya dia. Biasanya. Tiba-tiba dipotong 4 orang. Selesai. Tapi aku juga pernah ngeliat lawan kemarin lawan siapa? Bigetron kalau nggak salah. Fluffy digituin. Cuman backupnya pas Om. Malah jadi dibalikin lagi. Nah itu dicari, itu harus dicari. Kalau memang bisa keseringan kayak gitu, pasti tim bilang, oh ini lagi sendiri nih. Iya. Di belakangnya banyak orang, itu bisa kebalik keadaan. Oke, dan kita sudah back to the game kali ini. Lordnya sudah mulai mengarah ke area bawah. Ini kesempatan dari Onyx Esports untuk setidaknya memberikan pressure balik ke arah pemain-pemain dari Aura Fire dan Godiva. Coba untuk ngebuka map terlebih dahulu. Sudah mulai terlihat Fluffy. di area rivernya. Fluffy. Tapi Fluffy bakal coba untuk memotong Sans. Tumpang begitu saja. Satu buah heavy spin. Tidak connect karena cewek, tapi cewek terjepit. Meskipun sempat lari, namun Double kill. ternyata double kill diamankan seorang Fluffy. Fluffy yang sudah kita pernah lihat tadi ya. Ini ternyata membuktikan kepada kita kalau wah tenang saja kesalahan itu tidak akan pernah terjadi. Dan Aura mereka berhasil untuk menuntaskan Lordnya di area bawah. Sementara kali ini bakal coba dikejar Keyboy di depan mata Godiva. Benar-benar gak mau memberikan kesempatan untuk Keyboy pulang kali ini. Facehugger gak mau coba untuk mengejar, hanya memberikan poke aja. Sementara hanya ini udah sibuk main sama Purple Buff bersama dengan Good. Ini flankingnya Fluffy sudah siap banget ya. Diambil. Wow, ini purple buff-nya dicuri lagi, semakin menambah keuntungan pastinya dengan keunggulan 3.000. Gak terlalu besar sebenarnya, tapi ini ya paling gak satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan juga untuk paling nambrakin inner turret mungkin atau nunggu Lord selanjutnya. Ini kalau Aura Fire backup bisa tetap snowballing sampai nanti mungkin di menit 13-14 ya. Ini kemungkinan game kedua mereka bisa dapetin sih. Ya. Dan juga Blade Armor yang sudah disecure oleh Hai ini yang membuat Beatrix-nya harus punya item gain line. Oke, Sans mulai datang kali ini, tapi di area belakangnya lihat Keyboy. Mencoba untuk menumbangkan Kabuki. Cewek berhasil untuk menumbangkannya, tapi kali ini Wildcard dia connect. Tapi Hai gak bisa ngelok ke siapa-siapa. Pertimbangannya bakal dipisahin begitu saja, tapi cewek tumbang. Di tangan seorang Fluffy, masih mau lebih. Putri bakal menjadi incaran, Kairi mulai datang, tapi sedikit terlambat. Putri hilang begitu saja. Kairi bakal mundur, Sans juga bersama Keyboy, tapi flicker dari seorang Fluffy. Gak akan membiarkan seorang Sans pulang begitu nyaman, tapi ternyata backup dari Kairi kali ini yang membuat pemain-pemain dari Onyx Esports masih bisa bertahan. Waduh, Fluffy-nya masuk-masuk bahkan ke bagian dalam base-nya Onyx. Dan ya ini otomatis dengan flicker yang udah kebuang ya. Dari keduanya, Fluffy buang flicker oke, tapi Sans-nya juga ngebuang flicker. Yang kita tahu dengan gameplaynya Sans yang sering banget all-in Black Shoes. Menurut aku ini menjadi salah satu ancaman ketika dia nggak punya flicker. Ya dia butuh banget untuk flicker untuk escape kedua dia. Iya. Misalnya setelah Black Shoes yang dipakai itu ada orang yang nungguin dia juga. Jadi Iya. flicker, kartu kunci tapi sedang masa cooldown sementara untuk Lordnya lagi dipok oleh Aura Fire. Tapi yang seru pastinya Fluffy ini flankingnya dia, bagaimana cara dia Dahsyat, untuk gunting di belakang.
ini impactnya besar banget. Siapapun yang nyebrang di depan mata dia itu pasti bisa dipanis. Tapi kali ini dari Onyx Esports mengetahui tentunya ini Lord yang penting yang harus diamankan. Apakah Kairi akan muncul kembali sementara 4 pemain dari Aura Fire sudah mulai bersiap dan Fluffy bakal memotong terlebih dahulu dari area blind spotnya Kairi. Tahu tugas yang penting dan informasi sudah didapatkan, Kabuki sudah terlihat di area midnya. Waduh, Dan top lane. Kairi bakal coba untuk menahan dan Fluffy lihat dia begitu mencoba untuk bermain lebih. Bisa Wah. dibilang pintar ya, karena dia kasih pressure, kasih distraction juga. Sementara Lordnya masih bisa di-reset oleh Onyx. Tapi kali ini Aura Fire mereka mencoba mengincar ke arah seorang Sans. Tapi Kairi sendirian, Godiva, sekelinggalnya connect ke arah seorang Sans. Tapi Kairi kali ini mencoba untuk menahan di area depan, masih cukup tanky. Dari Godiva dan Facehugger memberikan backup yang sangat baik dengan satu buah Feather Ice Strike. Tapi itu kan jadi info, tidak akan ada Feather Ice Strike, tidak akan ada high ground untuk Facehugger selama dalam waktu beberapa detik ke depan. Dan kembali terjadi lagi. Di mana Fluffy-nya coba untuk ngekat di bagian top lane. Sementara Lord-nya selalu di set up terus-menerus dipegang oleh Aura. Walaupun ada bayang-bayang dari Kibo yang selalu menghantui. Iya, ini Fluffy-nya sebenarnya coba untuk bayangkan. Tapi Godiva sekelinggal ke arah seorang cewek. Ceweknya sendirian ternyata tidak ada yang menemani. Sementara kali ini pemain-pemain dari Aura Fire mereka bakal langsung komit ke area Lord-nya. Tapi ingat, ada Kairi masih punya Phantom Slice, masih punya satu buah tiga sana block. Kairi. Dan Kairi maju ke area depan. Kairi. Kali ini Kairi! Oh my God! This guy! Oh my God! Lagi-lagi mencuri Lord-nya. Dan bahkan Aura Fire mereka harus paksain team fight-nya. Tapi pemain-pemain dari Onyx Esports mereka tahu mereka nggak mau diajak team fight. Bakal mundur serentak dari Onyx Esports. Well, 2 kali berturut-turut. Bukan sesuatu yang baik untuk Aura. Kali ini mulai mengejar lagi nih dari goldnya. Onyx yang sempat tertinggal hingga 5.000 gold. Kali ini udah mempersempit lagi ketertinggalannya. Dan bahkan dengan Lord kali ini yang udah di enhance seharusnya bisa mendobrak bagian bestarat dari Aura Fire. Ya, Setup Lord yang begitu lama ya yang sudah dilakukan Iya. oleh Aura Fire. Jadi sia-sia akhirnya. Memang mereka berhasil untuk motong, mereka bisa dapetin cewek, tapi mereka kehilangan Lord. Itu mahal banget, reset semuanya. Gold yang tadi defisit dari 3.600 seperti sekarang, ini bisa dikejar Onyx Esports dengan cukup cepat. Tapi ini untung belum Lord Evolve ya. Jadi Tapi harusnya punya charge ya. punya charge, tapi masih bisa ditahan harusnya. Harus dipotong sih sama Aura Fire. Sembari kali ini Kiboy bakal menghantar terlebih dahulu cari informasi. Sembari Kairi bakal memotong lane di area atas. Dan cewek lebih berfokus untuk dapetin turret objektif hitnya. Bener sih, ini kalau yang dilakukan oleh Onyx lumayan benar karena vision di mid ini benar-benar penting juga. Namun top lane, Wacar sepertinya menabrak satu target yaitu Fluffy. Mortalnya pecah, langsung dikasih spin defensif dan Kairi yang terjepit. Masih bisa mundur juga dan masih bisa selamat dari keduanya. Masih bisa selamat dan bahkan Fluffy udah kehilangan immortality-nya. Ini pertanda sekarang cewek kayaknya udah mulai berasa nih dari segi damage-nya kok. Iya, itu basic attack ganti biru tadi. Iya. Yang memecahkan immortal dari Fluffy. Dan mungkin Alecto Final Blow juga atau bahkan dari Eye for an Eye tadi ya. Yang berulang kali bisa menyelamatkan. Jadi Benedetta sebenarnya bukan target yang menarik. Kalau memang heavy spin ready dari High. Apalagi dia bikin defense kan. Iya. 1 menit lagi menuju lot yang berikutnya. Kiboy, Namun Kiboy. sepertinya dari Onyx Esports mereka mau paksain tiba di area mid. Kiboy sudah mulai tertek dan kali ini Sapling Eagle-nya connect bahkan. Flicker. Fight-nya. Flicker Ditaunting. digunakan tapi ternyata tahunnya connect dan Fluffy maju ke area depan. Knockout strike kena 2 pemain. Kairi mencoba untuk membantu di area depan. Namun ternyata dari kedua belah tim mereka hanya memberikan poke damage saja. Tidak henti-hentinya dari kedua belah tim kali ini. Sementara ini Aura Fire pun mereka udah mulai kelihatan ketar-ketir Lim. Ya, temponya kali ini agak sedikit diturunin karena tadi menurut aku jujur adalah overcommit untuk flickernya Fluffy sendiri. Iya, dan damage dealt by Axe di sini Facehugger masih bersama Fluffy bahkan masih jadi 2 yang terkuat nih kok. Ya, Fluffy ya jelas saja dia bisa besar seperti itu karena dia berani banget untuk tampil agresif. Flicker dibuat buka. Flicker jab-jab. Makanya itu ngeri banget. Jab hilang. Cuman ini Aura ya, Aura harus menemukan solusi nih dari masalah Lordnya mereka. 2 kali kecurian, ini nggak bagus banget. Apalagi Lord ketiga nanti adalah Lord Enhance, iya Evolve. Ini jadi Onyx jadi lebih pede sih. Apalagi Kairi dengan Retribution yang selalu bisa dibilang selalu ada ya. Setiap kali dia mau coba untuk kontes ke area Lordnya. Ini malah Aura ketika ngeliat Kairi udah mulai muncul di area Lord. Wah udah mulai, waduh ini Retribution mana nih retrinya. Dan ini adalah Lord Evolve-nya. Ya, dan bahkan Kairi nih yang mulai ngepok duluan buat Lordnya. Karena memang ketika ada Lord dan juga masih ada Kairi, ini masih langsung chance-nya. Untuk Besar menang retri ini banget. 50-50 jatuhnya.
Mungkin mirip lah dengan Balmond. Dan juga lah lebih besar bahkan kalau Balmond kan. Iya. Kalau kita start dari Lordnya. Karena dia ada an eye for eye yang bisa nahan heavy spin-nya kan. Dia buka satu buah Feather Aztec terlebih dahulu, berarti ini lurnya harus ditarik ulur nih. Nah, Sama di-reset, Aura Fire. Di reset akhirnya. Tapi NG bilang, oh ini jangan galak-galak. Aura kan mau M4 gantian dong. Bisa gantian. Bisa gantian ya. Besok toss Oke. coin aja lah buat Emperor ya. Oke, dan kali ini lordnya masih di PHP-in juga ya. Masih dicicil-cicil. Dan lihat pergerakan dari Fluffy. Lagi-lagi masih melakukan yang hal sama. Tapi aku jadi ingat kemarin juga ada yang kayak gini kalau nggak salah. Siapa ya? Oh ini Moreno ya. Rata-rata pas sorry. itu, Rata-rata gini gak sorry semuanya? Zo. Torizo, dia ngelakuin hal yang sama kayak Fluffy tapi akhirnya dipanis kan. Iya ya memang Pakito ini adalah power dari Pakito di XP Lane. Dia cepet banget Clear untuk minion clear-nya, cepet. join-nya juga cepet. Namun yang berbeda dengan Fluffy adalah dia cukup berani dan sekalinya dia mau maju dia langsung all in. Itulah Fluffy. Itu Fluffy ya. Tapi kali ini Aura Fire mereka juga masih berhati-hati banget untuk melakukan inisiasi ke area Lord. Apalagi nih Lord Evolve di menit yang hampir menyentuh menit ke-20. Dan gimana caranya kali ini pemain-pemain dari Onyx Esports mereka coba untuk clear minionnya dulu nih. Ini landingnya harus dibersihin. Tapi kali ini di all in, Godiva, Circling Eagle connect ke arah serang Sans. Udah gak ada Black Steel kali high langsung muter. Wah, tapi ternyata Kairi dia masih bisa mundur terlebih belakang. Tapi ternyata di area belakang Kabuki. Immortality pecah kali ini. Kabuki tidak bisa bertahan, tumbang di tangan Sans. Dan bahkan Onyx Esports mencoba untuk balikin keadaan nih. Immortality pecah dari Godiva masih bisa mundur guiding win. Sans flicker maju ke area depan dan membalaskan semua kematian di tangan seorang Sans. Godiva hilang dan Onyx Esports mereka masih mau coba untuk memberikan kesempatan kali ini kepada Fluffy. Tapi tahun ditarik begitu saja, Fluffy-nya terjebak masih punya immortality tapi ternyata knockout strike. Sans-nya immortal pecah, Fluffy masih bisa bertahan ternyata. Tapi lihat di area midnya ada Hai. Dia mencoba buying time terlebih dahulu. Tapi Onyx Esports mereka masih bisa untuk mengamankan satu buah lotnya. Oke, Fluffy kali ini belum berhenti. Langsung menyerang kembali dengan jetnya. Masih ada Immortal juga yang melindungi dan kali ini Hai datang. Bisakah untuk mengcover? Ternyata tidak. Fluffy harus tumbang. Terlalu memaksakan sih aku bilang itu di area bawah. Udah sulit banget meskipun kayak dia berhasil pecahin Immortalnya Sans. Tapi ingat loh, ini ada Boots yang nge-taunt. Dan dia berkali-kali ketarik sama taunting dari seorang Boots. Bener, CC-nya banyak banget gitu kan. Dan lihat, tadi yang aku suka adalah high-nya. High-nya dia langsung motong di tengah. Karena dia tahu, oke udah gak bisa perang lagi nih. Dan Fluffy ditugaskan untuk buying time tadi. Oke, sekarang defensif akan dilakukan oleh Aura Fire. Lordnya udah mulai berjalan ke area atas. Dan Hai mencoba clear minion terlebih dahulu di area bawah. Karena Onyx Esports mereka mau jalani 3 lini serentak. Dan tipikal dari Aura Fire, mereka selalu berani untuk ajak teamfight sebelum Lordnya masuk ke perkarangan. Tapi kayaknya nggak akan untuk di game ini deh. Tergantung momen juga sih, karena momen dari Aura itu kadang-kadang ajaib loh. Iya, oke, Hai. Terpok begitu banyak dan bahkan kali ini dibuka begitu saja Kabuki. Di area belakangnya sendirian, Hai nggak bisa untuk mengeluarkan seorang Kairi. Terlalu licin dari seorang Kairi dan bahkan Lordnya udah mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Dan kali ini semua inhibitor dilucuti begitu saja. Aura Fire mereka harus mulai berhati-hati kali ini. Onyx Esports sudah mulai masuk. Hai menahan di area depan. Dan bahkan Kabuki bakal coba di cover oleh seorang Fluffy. Suatu buah wildcard dari seorang Kabuki. Connect ke arah seorang Fluffy. Fluffy tumbang kali ini. Gak punya garda depan. Dan bahkan satu buah tanaman memori dari seorang Kabuki. Boots maju ke area depannya dengan satu buah flicker. Kabuki hilang. Dan bahkan Onyx Esports berhasil untuk comeback di game kedua. Dan 2-0 diamankan oleh Onyx Esports. Wow, sangat-sangat baik gameplay dari Onyx Esports. 2 kali berhasil mencuri Lord. Lord yang ketiga diamankan secara free, mendominasi lagi dan lagi. Walaupun di early sempat struggling, tapi ternyata pemain dari Onyx ini semuanya sangat-sangat disiplin dan bisa untuk menahan sampai ke late game. Berarti benar seperti yang kita bahas juga di awal ya tadi. Bagaimana dari Aura Fire ini bisa meminimalkan mungkin tingkat blunder mereka. Ya, Di arah mid lane-nya, karena di early game mereka dominan. banget. Aku merasa sih momen sayangnya tuh pas di Lord sih. 2 kali ya. Itu sayang banget loh, sayang 1000 sayang. Masalahnya kalau mereka dapetin Lord yang gak ada posisi high yang punya retri itu gak masalah. Ya, ini udah ditambah 3 orang, high-nya ada retri, diambil sama Benedetta doang. Satu, Sendirian. gitu kan. Sendirian. Dan ya itu mengubah semuanya juga lah mungkin ya.
Dari mungkin mindset mereka yang pede banget untuk ngambil Lord, akhirnya agak terkikis juga di Lord yang ketiga yang sudah evolve. Iya. Wah ini harusnya sih Aura resetnya harus cepet nih. Karena ini udah nyawa terakhirnya dia di next gamenya. Jangan sampai mereka akhirnya harus mengulang lagi nih sejarah yang kemarin sudah terjadi. Harus lebih berusaha lagi dan ya tapi Onyx susah juga sih. Performanya konsisten banget dari awal ya Om ya. Yang tadinya memang di pressure di early, mereka sabar. Mereka nunggu. Dari Sansa juga di awal-awal terpick off. Turn 4 memori ada di sana. Dan kagetin oleh Fluffy. Tapi lihat, masuk ke late game-nya. Kerja sama tim dari Onyx Esports. Komunikasi mereka yang sangat jalan sekali. Untuk menumbangkan Fluffy yang memang alot banget di bottom lane. Makanya. Itu dibutuhkan dari 3 orang. Tapi mereka bisa kerja sama. Mancing dulu Sansa yang keluar dengan very low HP tadi. Seperempat HP aja. Dia muncul kan dia pede. Karena dia masih punya Black Shoes. Benar. Cuman dari 2 game ini Om ya. Yang aku lihat nih yang jadi masalah. Salah satunya di Beatrix nih sih Om. Beatrix deh. Tapi ya sebenarnya cewek tuh awal-awal ke pick off terus loh. Sama Kabuki, inget gak? Berapa dia? 1-5 ya di awal ya? 151 di awal. Ya 1-5 kalau nggak salah, bener. Dia 2 initiate ya. Ada Walters, ada Tahun. Itu ditembakin Nibiru. Waduh. Gratis ya di belakang Nibiru. Wah itu bolong-bolong badannya Om. Bolong-bolong. Bolong-bolong ya. Apalagi late game ya. Dan Mid late ini game. Bea Onyx yang lagi Itu menselebrasi ya 2-0 yang diamankan. Boneka Onyxnya sih lucu parah ya. Boneka Onyxnya lucu banget ya. Wow, tapi sayang banget sih. Ini sayang banget. Ini padahal potensi untuk Aura Fire loh di game kedua. Wah, Alekto, Retri final Kairi. blow. Dengan Retri Kairi. Wow, ini lebih dekat lagi ke grand final pastinya untuk Onyx. Iya. Apakah di game ketiga kita melihat clean fit dari Onyx atau Aura nih yang biasanya sih Aura yang menang duluan gitu kan? Iya, dan ini berarti Biasanya. extra pressure lagi gitu loh. Kalau aku ngelihatnya ya, Aura mereka main pressure. Mereka mainnya agak berubah kalau mereka lagi kena pressure. Jadi kayak kepecah ya fokusnya ya. Mhm. Tapi ya itu udah dibahas sama Lim juga kan tadi. Gimana caranya mereka konsisten lah. Mainnya disiplin. Ya harus sih sebenarnya ya. Jujur nih. Siapapun yang menang di match kali ini. Ya lawannya adalah Araki yang udah menunggu. Bukan hanya di sana. Di M4 ada tim-tim dari luar yang mereka juga pastinya udah siap. Jadi kalau menurut aku reset, jaga mental disiplin itu bukannya bisa nggak ya? Tapi harus bisa, dari pro player itu harus bisa. Iya, harus lebih gimana ya, mengatur biar mental mereka tuh nggak ke distract sama kekalahan 0-2 ini. Makanya. Karena menurut aku Aura udah sejauh ini mereka udah bagus banget. Meskipun kita udah ngeliat juga dari season yang sebelumnya ya, tapi masa mereka mau mengulang sejarah yang sama ya kan? Mereka mau menciptakan tentunya sejarah baru. Dan game kedua itu bisa dibilang hampir banget. Kecuali ya memang mereka kalah Retribution di area Lord. Ya itu pembeda banget sih. Tapi itu penting juga kalau memang Retributionnya gagal. Yang tadinya mereka lagi unggul jauh, ya udah jadi jalan di tempat lagi. Masalahnya tuh Dan ngebayang time. Ya itu 2 kalinya yang paling penting. Kalau yang pertama masih oke karena itu bukan Lord yang bisa charge. Iya, Tapi betul buat yang banget. kedua yang udah enhance, itu yang bahaya. Karena Lordnya selain daripada bisa nge-charge, ya Super Minion ini jauh lebih banyak dengan full HP dari Lordnya yang juga banyak. Waduh, memang ini ngeri sih. Padahal ya, jujur ya, kemarin di playoff nih, aku melihat Hike itu retrinya dahsyat banget Ya, loh. Fluffy juga bisa nge-snatch, tapi Onyx Esports di atasnya dan lihat dari kill point-nya aja. Udah banyak Ini unggul sebenarnya. Aura Fire, tapi unggul Aura Fire juga. Iya sih. Memang tidak banyak team fight yang terjadi ya, karena setiap kali team fight terjadi ini crucial. Orang mereka cuma ngepok-ngepok doang kok. Ngepok kalau tumbang ya udah mereka langsung ambil objektif. Dan Iya. itu yang dimainkan dari tadi. Hanya dengan akhirnya tanpa terpick off 1 kali pun. Cross Helm, Blade Armor yang menjadi komponen penting untuk berhadapan dengan Beatrix tapi cuma dipegang.